Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi baru ketemu. Lama udah ana nakale koyo Nabi. Lah Kanjeng Nabi baru subuh iki. Wiri ya, lho kok iki wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca patang kalimat tapi ambek wiridan mau cek unggul macanan. Lha iki tenan lho terbiyen. Ki mau cek wiridan nggih. Aku mau duwe patang kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridan mulai napa? Ini ben sampean roh sanate wiridan. Jadi itu Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai, kemudian diyakinkan meninsijam, menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing larat kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Soalnya kita bari pas maghrib. Itu maghrib itu wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar no? Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak gatot anjani itikaf Rian gitu biasa itikaf diambang. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Jadi dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati tampak pun cukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih, benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah dia mau suci Allah. Mau suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, bentuk bajingan, pokoknya ada dokol. Pulau nu maca tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 4:30 dua yang mau, itu orang mewakili seluruh alam raya. Nabi nakalan ada apa? Jadi ada apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada nafasin. Sejumlah nafasnya uang orang umat tahu uang semua. Nak mau ada selawat ya, mau teniku. Ada mawar aku ilmu uang. Pokoknya mau. Ini kalau cerita sing ringan-ringan masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ingin kode Mas Romanto, jenis baru aturi. Kalau masalah fikih yang memang harus dikaji oleh GN, GJ yang biasa batul masalah. Kalau menpensiun, kalau kemudian nanti bintang batul masalah, job sufi kalau pensiun, nyata menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah, mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astaghfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astaghfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astaghfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi misbah. Wong muni tolak tuki salah, tadi gue tolak bain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki, kamu saya talak. Salasan kelan kamping telu. Tapi dia hanya bilang salasan loh, tidak tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astaghfirullah sampai 100. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping telu, jadi bain apa? Bain. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping telu. Ya tapi misalnya rokin tak jotos ping pisan, tak jotos ping telu kan tetap lara pisan tau, sing kena napa? Iki masalah fikih. Ning rungok tenang. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi nak perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi kalau Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, kalau Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi dewe ora tahu paham, ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham. Ora malaikat kok suci malah ngawur.
Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, "Hei malaikat, ini jailun fil ardi khalifah." Aku ning bumi sebagai khalifah, yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja. Manusia itu punya reputasi atas alufia wa yusidu fi awasikut. Manusia penggawean yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya sikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya malaikat itu bidol. Ya ana ngawure malaikat. Wong muni moho suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Dan seakan-akan malaikat iki pancen keliru, lama tenan. Lho wis muni moho suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa dekaro dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran mboten apa? Akurat. Kalau balik malaikat itu agak mati tuh, manusia diangkat dari apa? Lalu dia muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan orang akurat pak, bener apa salah? Ya salah toh. Lalu nanti muni subhanallah tuh nak kok nono pak. Kalau balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya sikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Wis meyakini Allah Maha Suci kok janggal ambek keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji tentang mriki. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau coba yang Mu'tazilah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karepe dhewe disiksa-siksa. Nah, kalau cara dadi pangeran ngene, lha wis jagal-jagal dhewe kok takokno aku. Cara dadi pangeran eskal dhewe aku mbok jawab. Mengaku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci. Kok dicurigai? Kan lucu tuh gimana? Nah, yakin Maha Suci ora usah apa? Tak usah curiga bener kanjeng Nabi ada takholki. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah apa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe ruket keriting ya Allah subhanallah. Mereka nambah angen-angen dia spektakuler tuh kan. Belum gitu. SBY gue wajar, gue karir politik presiden gue agak. Jadi tidak mati aja. Uang diutang, bojo pegatan itu murah. Bojo hilang, duit rapati duit tetap itu. Itu butuh desain khusus. Jadi itu tidak mudah. Jadi nambah angen-angen dia spektakuler tuh kan. Dan itu butuh detail menciptakan saraf yang macam-macam. Mungkin tahan bantu, mungkin kelainan tanpa pengiran. Butuh desain khusus. Ya itu ya ada dan apa? Mulane wonten ulama ditakoi, tapi iki kowe ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Iki kudu aku. Ulama ditakoi, kowe tau gedeng setan. Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan itu nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan itu kancaku. Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu, cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Jadi mindilu hadidar, setan itu kacu, mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godo manusia. Nah, godo terus nyesat masuk. Dari wong sufi mau, sing wong almas, mau buat setan. Setan itu sopo kok sifati nganti hebat ngono. Angger godo iso nyesatno, angger godo iso nyesatno. Ora, setan itu tisu. Setan nopo? Tisu. Nek kula niku ini mau ngaji sensitif, kudu borong ana tenan ben tahun baru kowe iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu.
Kata Mu'tazilah akan janggal. Kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa? Kan tidak adil menghendaki dari sendiri, nggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak uang elek karpe setan, nak apik karpe pengiran. Lah di dunia ya tak oleh takut. Berarti pengiran nak pola kalah. Mergo ning dunya akeh elek timbang. Berarti pengiran nak pola. Wah, Mu'tazilah enggak siap, pengiran kalah berarti ya. Jadi ahli sunnah di soal perkara kan Allah ngarepno elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha urusane donya wae elek berarti karepe pangeran kalah. Ya mesti yo ora siap de pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama urung model kampus, urung model studi Bandung macam-macam, urung model engkek tok tapi ora tau untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane itu. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantah ngene iki. Dia germuni subhanallah wa akbar ayo bar. Makane mau di Allah Maha Agung. Lah iki terus senang akhire. Lah ya ora ngono darane Allah akbar apa sing maha besar. Ora kaya kuwe setan maha besar. Mergo setan menangan terus ora kaya kuwe malah kesane mesti setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula anggap setan yo mimpi lu hadidar. Cara kula nggih kasu. Sak kula anggap setan lu kasu. Mulane ada hadis antik yang ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih. Tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu ya? Wala anta ya Rasulullah, engkau juga digoda setan. Iya, tapi ning ngarepku tak dudukno Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nak. Iya to ya, ngene kaya besar oh hadis itu. Iya, tapi ning ngarepku setan tak dudukno. Jadi ini gelem napa? Padahal lucu setan kok gelem napa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu a'lam. Lo soal bingung karena kayak wong syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kayak udah nyesal. Gus selama ini kok iskal, itu fitrah manusia. Nah, wong iskal terus, radio dua ya iskal di bojo judes ya napa? Iskal, ambek kanca dineng ya iskal. Nak manusa penggaweane napa? Ana Gunung Merapi ya iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu nempat di kawasan saya. Aku watuk ning nggonku dhewe kok kowe. Aku manggon ning omahku dhewe. Misale Gunung Merapi ngomong ngono lah sama opo. Aku manggon ning omahku dhewe kowe sing rene. Nggak kecuali aku mau romam lah itu jajah. Aku nih mau aku dewi misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai ada artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Halak, kayak kasus Sikijinan. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gitu. Bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Lalu memang nggak boleh dibukukan. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini gue subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Selesai. Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan awas godane setan, wong alim kadang keridu, wong sing soleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi setan ala kulli syai'in. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakno ana ulama mulai cilik soleh nganti 20 tahun soleh. Dia murid ribuan. Wong semono yo kalah mek godane. Dadi setan itu menangan, paham menapa? Malah dase gede, mergo puji menangan, paham ya? Aku lho mau tak anggap isu dene. Ati cilik dene ngadepi aku, kok tak anggap napa? Isu mindi lu hadita. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah, itu lebih ringan. Subhanallah. Jadi cara kulon ketemu setan tak tahu kok iki yakinan sing gawe sapa. Ya sing gawe aku ya Allah ya sampe ya apik setan apik. Termasuk setan apa? Makanya di Quran ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama tali syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari umminka inni atauquha rabbal alam. Ya.
Jadi setan ngongkon wong liya kan kafir, bar dene kafir, wetok sing kafir, aku ora melok kafir. Wetok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan ini apa puah? Kebal aku mesti tenan pikiran, wong aku tau roh. Mari ku setan mending ngene. Menuso cek gua ora tau ora swarga, menawa ambek pangeran mati matian. Aku tetep lho setan ora tau dino lho, piye lho. Setan ora tau mabuk, piye. Dia ora tau nyolong iki. Lha saya repot. Mulane Quran nyontok kama talis setan isqala lil insani kufur tapi pala maka faro qala inni bari'um minka inni aqubu wa rabbal alamin. Kok sing kafir aku wedi kira wedi. Lho setan ku paling wedi pangeran, dene roh tenan keluarga neraka hebat pangeran roh tenan. Dene ku bali lho pangeran nganggep raja perkarane kudune dene dadi pemimpin tok perkarane. Artinya ngene lho, Gusti nek Adam ra dadi pemimpin kula tetep protes. Nah orang kabeh pemimpin jenengan tok ae. Ya me karo dene ya. Jadi tenan mboten guyon. Mau oleh ini atau buah rebel wedi dene be pangeran wedi. Lah daripada kowe jagal ngotak ngatik. Nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksude piye. Kowe ngotak ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus lho malah mau dadi inna setana ala kuwi. Kowe jadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kayak tahu maksiat, si bodoni uang ya apa lah, pokoknya maksiat apa. Ajarannya agama kan orang kan diskusekno maksiat itu kok setan apa kok kan ora, kan istighfar kan lho. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim, wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan kita. Orang kok didiskusikan, sama aja tuh asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Kehendaki saya baik, wah Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, malah apa? Maksiat itu malah double. Jadi maksiat satu mergoke maksiat dua ngalahno pangeran BC. Malah double. Malah nih ngaji kita tak tobat no zaman ini akhir tahun tobat perasaan elek-elek untuk tobat. Kowe kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Wong niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nek pangeran gawe kula ya manfaat. Artinya ya ora gunane. Gunane ulama ya mulang kan wong juga ora iso. Kula wingi diundang wakil bupati karo wong akeh jabatan negara ini si wakil bupati. Ndak jare wong akeh cara hukum dunya. Gus kula niku Bagi nyumbang madrasah jenengan tak warai ngeten to Pak. Kula marah tuh wis kulino dadi ra ketutu gawe. Nggih kula niku mboten nolak nggih mboten nampa. Nek jenengan nglatih kula juga niku kula mboten mendesak kula larat men kulino. Dadi wis terlatih napa? Mboten Gus niki urusan lembaga. Nek sampeyan pengen ngamal ya ngamal tak kok pangeran ngamal ikhlas ta ora nek urusanku mbek pangeran ya mulak aku kiwak kiai coba warai perhitungan roh dua bener tak omong. Oke, tak terus. Di bulan nanti sudah apa itu yang tak mana nak ini sudah apa pengen golek ridane pangeran bawa disiksa bawa urusan ini be pangeran. Tapi ora tang latih kiai, wah kok nanti sudah kene duwe kok akeh malah nglatih kiai tomat. Terus urusane dhewe-dhewe. Mulane di Quran man amila sholihan fali nafsi wong nang amal saleh gua wae. Jadi misalnya wong sudah apa sing untuk radekne lah. Ya sudah gitu saja. Cara umumnya wong muni matur nuwun ya muni matur nuwun, tapi ora usah bejrok-jrok no paham gitu iki. Ilmu hakikat tapi yo nak kuat yo lakoni ora yo latih. Tapi ini punya nyata. Dari bawah warai malih. Kenapa Nabi mengajarkan subhanallah adada khalqihi padahal termasuk makhluknya Allah adalah setan, kejahatan dan sebagainya. Karena di mata orang yang istighraqillah, orang yang nyaman dengan Tuhan, tentu tidak menyoal Tuhan, apakah kenapa Tuhan bikin setan, kenapa Tuhan bikin hawa nafsu. Ya sudah itu semua kehendak Tuhan. Mulai kula niku kadang itibarnya kenapa Tuhan itu kadang batas makanan. Ternyata sirinya itu di efek negatifnya. Manusia itu kan tidak adil. Misalnya dia menyalahkan setan karena menyesatkan manusia. Misalnya. Tapi sebetulnya dalam semua sisi kehidupan manusia kan begitu. Makanya Allah itu hanya punya kunci Quran fatkuru ala Allah. Kon eling nikmati Allah. Orang oleh eling liyan. Misalnya ngeten. Kalau sampean makan, kan ya sudah. Kalau menunya enak ya sampean lahap. Kenapa pas makan menunya enak gak nyesal ngene misalnya?
mangan barang mari repot, kok mari musim barang, kok ora ngono. Padahal itu efek yang mesti terjadi karena makan. Itu lah apa ya paham? Ngombe ngombe di suara kabeh, kok mari kudu nguyok. Ya tidak begitu manusia. Sama makanya tata urama alihat seperti yang ngarang hikam. Saat manusia wujud dan punya indera, itu sebetulnya yang disuruh bersaksi kalau dia diciptakan dan menciptakan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya sudah gitu saja. Tapi kemudian manusia ini ingat hadun nafsi. Lalu yang enak itu setelah wujud itu di surga. Karena dengan di surga kita enak. Lu itu kan tomae sampean hawa nafsunya sampean. Sebetulnya kayak aku barang itu warga ora menjual. Karena saya itu janggal, saya dengan surga itu janggal untuk apa? Mulai dari Singarang Hikam, ini kita nanti ngaji ilmu hakikat. Dari Singarang Hikam, lau asroqa laka nurul yakin, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaihi. Bicara Singarang Hikam, wong kepen swarga neraka kriminal, kepengen. Karena begini, masalahnya disederhanakan gini. Swarga sok ben lah, itu bukti ridho Allah. Neraka sok ben lah bukti subuh. Berarti kuncinya kan nak ning swarga untuk ridane Allah, nak ning neraka untuk subuh. Lho saiki Allah wis wujud, mulai zaman azali Allah wis wujud. Allah saiki lah yo duwe ridane, yo duwe subuhne. Mestine nak kowe yakin ning wujude Allah, nak kepengin ridane yo saiki, nak kepengin untuk wedi subuhne yo sak. Lho malah Allah sing wis wujud saiki, kowe wedi mbok gantung neraka. Sok ben paham. Mulane dari Singarang Hikam cek goblok kembe dadi manusa. Wong lha iya neraka iku swarga iku apa to? Ridho apa kan? Neraka iku apa sepuh? Saiki Allah wis sujud ta ora? Wis kan. Lho Allah sujud kok wedi sok ben. Lho goblok to bagi sing nang ngaji akhirban nyenak nyati obat ngamen itu kriminal. Ngono menapa? Dan siapa yang biasa hafal Quran itu akan tahu. Kayak saya itu hafal Quran, malah tahu. Ayat fatakun nar itu hanya berapa? Masih banyak fatakuwa. Karena Allah sudah wujud sekarang. Di Quran masih banyak wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku. Aku tidak surga neraka kan? Tapi orang kan lebih serem diceritain rokok. Wong nak sing riba, kok benilate digunting. Nak tahu dino digunting apa menawa gambare wateru. Tapi berapa sih ayat fatakun nar? Masih banyak fatakwa wattaquni kan? Apalagi di Quran ana fatakuni ya ulil albab. Ana ben ada akal ya wedi ning aku. Iku malah elek meneh yo. Nah ada akal fatakuni wedi ning aku. Lho coba ya itu tadi swarga itu bukti ridho. Wah, neraka tuh. Lho Allah saiki sujud ta dereng? Wis wujud. Nah Allah wis wujud berarti Allah saiki ya wis duwe ridho, ya wis duwe. Harusnya dimulai sekarang kan, harusnya dimulai sekarang. Mulane ngendikane sing aran Hikam la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Harusnya akhirat itu tidak di depan kamu. Kamu tidak usah menuju ke sana, sudah sekarang. Maksudnya akhirat itu sudah sekarang. Kamu tidak usah menuju. Tapi nerang ngomong kok sampean banyak kudu kaya kula. Sing duwe keramat jadi cepet paham. Mergo ilmu ngene jan sensitif. Ya kalau di bola-balik nerang ngeten mang di suasana tertutup begini tidak bisa. Maka mau darani ilmu hakikat itu bertentangan dengan acara syariat ini. Kayak gue pembanding ya, aku tertarik sama kan. Gue nangono ilmu syariat pertentangan. Tapi ada orang bertentangan ke syariat di apa, maka di apa. Mengkodoh apa, orang pertentangan ya. Oleh merabon dia. Mengkodoh apa, kok roh pertentangan ini. Wah aneh-aneh gue. Nah, ono takok itu, takok ngono, rasa nyimpulno, takok guru, nyimpulno kenapa? Paham, ini ajaran Nabi, ada dakhalki. Jadi kita harus yakin, nah Allah Maha Suci itu ada dakhalki. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih, sucinya Allah itu kayak apa, tidak usah. Itu kayak malaikat. Malaikat itu mau goblok, mau keliru nih. Ya aku mau. Ketika Allah ngangkat Nabi Adam jadi khalifah, malaikat muni subhanallah, Gusti mau suci Allah. Tapi dia ini janggal, kenapa diangkat khalifah kok menuso orang malaikat? Lho darane Allah mau suci kok janggal, apa bijak ta ora ge keputusan jangan. Paham ya? Mestinya malaikat muni subhanallah ora janggal, paham ya? Yang kau putuskan pasti yang terbaik.
Ya paling gak sing duwe jenengan terserah jenengan Mas gak misalnya ra paham lah mau sing duwe jenengan paling gak ya terserah jenengan ora terserah kula malaikat namung penonton ora melok duwe. Man kula eling bapak nak ngajari kula. Kowe ora niatku ora kasil napa ya mergo aku ora pangeran iki ngono. Kalau saya eling bapak ra duwe mboten masalah ke ros sebab karepku ora kasil napa. Ya sebab aku ora. Riyen mas kula tuku ya. Ya boleh wae kok ilmu hakikat kelas tinggi. Saiki tanggo. Di kula nate karep urusan dhuwit di Indonesia di urusan akhirat. Jadi di mana misalnya kalau bener apa takoi malaikat berapa gitu. Ora pangeran yo. Bener apa barang. Tapi misalnya kalau takoi malaikat. Lah pangeran sapa tak suruh bener apa? Ya pangeran pancet berarti aku nen neraka itu warga pangerane tetap Allah. Dan itu ada loh cerita gitu di hadis sahih. Ada orang di Qorijanam, dia di Qorijanam, terus nengkel neraka. Tapi ridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Malaikat kan janggal. Jadi disiksa, seneng ya, tidak tahu ibu malaikat. Tapi dia nyebut-nyebut pangeran ke neraka. Dua bukannya aku neraka pangeran. Pangeran tetap pangeran, malah neraka ya aku. Tapi pangerannya tetap neraka. Akhirnya malaikat bingung, tak pangeran. Gusti wonten kawulane jenengan iki eling terus sampai jenengan. Padahal mun neraka dari pangeran ndi celok. Areng celok tak koi pangeran. Nek kok iki eling aku Gusti. Kalau neraka pangeran jenengan iki swarga ya pangerane apa? Terus dikon balik nang neraka. Ya balik nang neraka wiridan. Ya balik dene tenang. Dari pangeran wiridan iki swarga. Lha iku hati susah kula maca niku haru. Apik tenan jadi aja apik. Kalau kita kan tidak mencintai Tuhan itu berdasar untung rugi, paham? Jadi kita ini pedagang. Berdasar apa? Untung rugi. Lho mana kula tak latih tenan. Lho kula cara wong akeh mun iki gitu. Nganti saiki lunga ugal iki biasa. Kula teng pasar dhewean iki biasa. Numpak total iki biasa. Ya kadang kan terus mboten ngajak santri. Cangkemmu latihan ikhlas. Kalau nak apa gelek, cangkemmu latihan ikhlas ora oleh. Ngene lho tak warai. Aku latihan jago. Suatu saat wong ra seneng aku kabeh ku cek latihan tentang pangeran dhewean. Lah iki tak latih sithik-sithik ayo. Jangan sampai saya karena punya umat kemudian menuhankan wong aku zaman rong pati ngalim seneng tahajud dongane pangeran, bareng alim di pengaruh akeh malah iman mbek menungso ora turun ilmu ku. Turun apa? Rugi ya. Jadi kula kadang ngajak umat, kadang nggih mboten pokoke matu-matan. Jadi artinya enggak boleh diikat. Masalah isek sang pangeran mahabbah itu enggak boleh diikat. Kita harus subhanallah wa bihamdi azza wa jalla. Kemudian yang kedua ketika Nabi waridho nafsihi dan sejumlah ridane pangeran. Nah ini mulai menuju tatanan. Iblis juga dalam rencana Tuhan. Orang jahat bajingan juga dalam rencana Tuhan. Tapi selalu ada tatanan. Ini disebut waridho apa? Ya enggak, polisi sak Indonesia sak dunia cara padha-padha matur nuwun ape bajingan. Mergo piye institusi kepolisian diciptakan dan digaji mergo nangani kriminal. Berapa juta orang yang bisa makan karena kepolisian. Sementara diciptakannya karena ada wong dadi kiai mergo nang bodoh. Berapa orang yang untung karena wong bodoh? Bisa mlepuk ana sing salam tempel barang macam-macam. Coba nek banget tangan ngono terus piye gitu. WC nggon sing jorok, tapi wong wani mangan wareng gementang-mentang ning omah dhewe WC. Padahal WC dapat paling gurih, toilet sih. Tapi wong ora ngarah nyaman mangan kecuali ana kepastian duwe napa. Tapi WC disiojo dapat gurih, padahal penting. Nganti iso mangan iku mergo ana napa? Ada kayak takok. WC di rumah meja makan penting di. Mun dari kancaku lho ya tetep penting WC. Wong dikabari, wong entuk dhuwit lho Gus, dikabari bapake mati terus ditinggal. Kau tak duwe sing. Ya ana tanggung elek. Artinya betapa desain Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang kamu abad jorok, ternyata Superman deng-deng. Jadi nek kono ilmune menungso enggak ada bandingan dengan ilmune pangeran. Lah iya mlete ngono mangan enak dibule wani perkara duwe. Wis.
Paham? Jadi nek sok ngono kuwi tetep ada kholqi, gelem ra gelem kudu subhanallah ada napa? Ini ngaji ilmu tua, gelem ra gelem kudu subhanallah ada napa? Tapi kita sebagai orang syariat kan milah-milah. Di kriminal, di orang, sehingga kita ini resah terhadap kehendak Tuhan. Orang kalau jadi pangeran, kalau resah, mesti gawe santai-santai wae. Dengan santai-santai wae, kayak apa? Ini terus warido nafsi, tetap ono tatanan. Lah kalau nanti istikharah, kita maknanya warido nafsi itu nopo tuh. Ya maknanya itu tatanan ya mau tatanan ngono tok. Ya tatanan pangeran, ya mumpun tatanan pangeran. Sampai ndak usah ngomong detail. Lalu maksudnya apa? Itu menodai kesuciannya Allah. Nah tak kok maksudnya apa? Bukan nama maksudnya apa benar. Mulane bener anti tauhid namun la ilaha illallah kafir pun kersane pangeran ora takut-takut maksudnya iki. Wong kowe nak mangan maksud tembe. Bermangan kok ising no maksud tembe. Iki takok ngono ora iso jawab.